Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, kita sekarang malam ini berada di Muara Kalimah. Selamat sampai tujuan bersama Bapak dan rombongan. Nah, sekarang kita akan menuju kediaman Bangsa Ustaz Ikhlas. Mudah-mudahan beliau ada di rumah. Kita berbincang-bincang tentang beliau dan ilmu apa saja yang malam ini akan kita bahas. Mudah-mudahan ya, kita langsung aja menuju lokasi. Siap, Bang. Silakan, Bang. Alhamdulillah, Bang. Malam ini cukup cerah walaupun tadi sore hujan ya. Hujan, Mbak. Ini musola Al-Makmur, dulu kita di sini. Awalan di Pahatan 5. Kita di sini. Ini ada bersama Pak Ustadz Boklat, Pak Jaya, Pak Heri, kemudian ada beberapa, alhamdulillah dulu sudah lama ini cuma ya karena mungkin bukan apa berhenti. Sekarang kita lihat, dan alhamdulillah ini di bawah sini sudah ini juga alhamdulillah ini Pak ada bahan ya mulai bangunan majelis bangunan ini baru mau di ini singkat doain singkat. Amin. Mudah-mudahan pembangunannya lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Adik, sehat, Dik. Lagi pada ngumpul. Silakan, Pak, silakan. Alhamdulillah, kebetulan Pak Ustadz dan semuanya ada di tempat, jadi kita bisa langsung berbincang-bincang bersama Ustadz Ikhlas dan semuanya yang ada di sini. Udah biarin, tuh kopi saya. Kopi. Ya. Bismillah. Saya sudah sini lebih. Nah, Bang Jaji sini tuh. Mana dia? Dia ambil dia. Alhamdulillah. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Pak. Gimana, Pak? Sehat. Dari keluarga besar. Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat walafiat. Berkahkan rezeki. Amin. Dibanyakan fulus. Amin. Amin. Yang mabruk. Amin. Alhamdulillah. Mas. Mas. Alhamdulillah semuanya kita dari majelis. Alhamdulillah. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Kebetulan malam ini Abah sama semuanya kemudian bersilaturahmi ke Alhamdulillah. dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin, amin, lancar amin. sampai tujuan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsana jaza. Bil khusus Al-Mukarram pemirsa Abah yang mana alhamdulillah bi'aunillah bi qudratillah seizin dengan kekuasaan dan pertolongan Allah Abah telah datang memberkahi kami di sini. Salah satu atau ya sebagian daripada muhibbin lah. Sebagian daripada muhibbin dari Segap yang mudah-mudahan selalu diberi rizki oleh Allah istiqomah untuk menambah mahabbah kita kepada Habibuna Mahbub sahabat dan berikut keluarga besar Darul Segap. Begitu mudah-mudahan berkah doa kita semua Allah selalu sehat. Amin. Selalu banyak duit. Amin. Yang barokah. Duit penting ya, Pak. Duit penting. Ya Rabbana. Memang segalanya tidak pakai duit tapi pasti pakai. Alhamdulillah kemudian kompak ini tim. Sudah Mang Is ya. Mang Es terus Mang Ade terus Mang Jaji terus Haji. Alhamdulillah. Hadir. Alhamdulillah. Ini program Darul Segap, nah program
ya istilahnya Darul Sekap terus menjalin silaturahmi dengan semua jamaah, dan alhamdulillah hari ini kita akan bersama beliau. Nah ini biar Iqbal Pak, biar ini aja kita istilahnya menemani, biar sudah ada mau nanya apa Bal, ke ya ada hal-hal yang perlu ditanyakan ke. Silakan. Jadi malam ini kita mencoba berbincang-bincang seputar para K5 yang memang orang-orang tahu tokohnya adalah Ustadz Mukhlas. Nah, Insya Allah. Ya salah satu tokoh beliau. salah satu tokoh. Untuk pertama, gimana Ustadz kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. 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 Di hari ini Allah memberikan keberkahan, kesehatan pada kami dan keluarga. Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kedatangannya Allah dan para muhibinnya semakin ditambah keberkahannya. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita mendoakan khusus mendoakan Abah Habib beserta keluarga, mendoakan para muhibin, semoga selalu diberi rezeki istiqomah Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bertambah rasa kecintaan kita terhadap bil khusus terhadap Abah Habib. Mudah-mudahan ya umumnya kepada Duriah Rasul kita harus terus meningkatkan rasa cinta kita, karena dengan adanya kecintaan insya Allah akan membuahkan, melahirkan energi-energi yang positif. Insya Allah harapan kita membuahkan syafaat datuknya, yaitu Sayyidul Wujud Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Apalagi Kondisi kesehatan. amin. Bosan sehat kok. Alhamdulillah. Sekarang Iqbal pengen nanya nih bosan nih. Boleh. Awal mula Abah siar ke daerah para K5 itu sekitar tahun berapa bosan? Subhanallah, bi'aunillah bi qudratillah. Izin dengan pertolongan Allah. Kalau nggak salah di tahun 2002. 2002. Bukan 2002. 2000 itu 2010 Ya. apa? Iya, kalau 10 saya itu. nggak lupa, pertama kena dengan itu tahun 2002. Tahun 2002 itu saya ada keperluan beli kitab. Sahabat. Untuk awal mula Itu seakan-akan Abah selalu mastur di sana, tidak memperkenalkan sebagai Duriah Rasul, dan Abah selalu menutup jangan sampai keturunan beliau terhadap Sayyidul Wujud seakan-akan tidak mau diketahui orang. Nah, ketika saya tahu kurang lebih tahun 2002-2003 bahwa Abah adalah salah satu Duriah Rasul, maka saya minta kepada beliau, minta izin untuk jangan memanggil Mas, kata saya suul adab kalau ke Abah memanggil Mas, Mas aja, Mas barangkali ada kitab gitu ya. Tapi ternyata begitu saya dari mulai kena Mas siapa nama, kata Abah, saya nijar Pak. Siapa orang tua Mas siapa? Ibrahim bin Muhammad bin Aki Al-Segaf ya. Nah, setelah itu saya punya satu keyakinan bahwa Mas Nizar ini betul-betul min dzurriyyati Rasulullah Muhammad SAW. Saya minta kepada beliau, dari mulai sekarang saya mohon izin kepada Mas untuk memanggil Habib, karena takutnya saya yang berdosa. Kalau
dengan ketidaktahuan saya seakan-akan terus-menerus tidak ada rasa memuliakan gitu. Karena na'udzubillah summa na'udzubillah, seandainya dengan ketidaktahuan tersebut maka kita misalnya merendahkan, kita apalagi na'udzubillah menghina, maka na'udzubillah kita dikhawatirkan itu punya dosa yang tidak terasa. Nah, dengan alhamdulillah dengan pertemuan perkenalan pertama itu, alhamdulillah kita dari tahun 2003-an kita mulai memanggil, walaupun beliau tidak mau. Terus beliau, jangan, udah ya mas, katanya, kata Abah dulu. Karena saya belum bisa menjadi salah satu dzurriyyah Rasul yang bisa ittibaan wa ta'atan li Rasulillah SAW, yaitu mengikuti dan tunduk kepada sunnah-sunnah Sayyidina Muhammad SAW. Itu saya yakinkan bahwa Abah itu salah satu tawadhu beliau gitu. Tawadhu beliau begitu. Alhamdulillah dengan anugerah Allah, sejalan dengan waktu kita terus sampai sekarang alhamdulillah Abah sudah istilahnya bukan ya tidak mamang lagi lah. Jadi kitanya bahkan sampai siap gitu untuk mendatangi auditor dan sebagainya untuk ketentuan Abah betul-betul sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Itulah awal pertemuan. Jadi itulah awal pertemuan Pak Ustadz mengenal sosok Abah Habib. Iya, betul. Maka mohon maaf ini, walaupun ini mungkin hal yang katakanlah kata orang lain tidak perlu dibuka, tapi untuk saya pribadi ini wajib dibuka. Memang di dalam kehidupan ini kan ada istilahnya, ada perjodohannya, ada pasangannya, ada siang, ada malam, ada yang sayang, ada yang benci. Ya, salah satu yang saya alami, salah satu dzurriyyah Rasul yang terasa akan kasih sayang terhadap umat, terhadap jamaah, terhadap muhibbin, ya Abah sendiri. Gitu. Nah, itu salah satu yang belum saya bisa meniru yang telah Abah amalkan. Karena gini, di waktu dulu ada salah satu, mohon maaf, ada salah satu dzurriyyah Rasul ketika itu datang ke kita, silaturahim ke kita, kitanya lagi sakit, terus dia memaksa minta uang sekian dengan permintaan yang tidak bisa harus ada, dan saya telah ikhtiarkan dengan keadaan saya sakit. Toh ternyata begitu tidak hasil, dia sampai berani melaknat kita. Nah, saya serahkan semuanya, saya terima apa yang Habib doakan, apa yang Habib laknatkan kepada saya. Tapi saya ini semata-mata li Rasulillah, saya hanya mengharap ridho Allah secara hakikat dan mengharap syafaat Rasul. Karena saya diperintahkan untuk mencintai dzurriyyahnya. Tapi berhubung saya sudah ikhtiar ke sana kemari tidak hasil, mohon maaf. Ya, kalau itu antum bahwa kazab, kalau begitu antum cinta antum bohong kepada dzurriyyah Rasul. Sampai saya doakan antum dari sakit ini jangan sampai sembuh lagi. Kata saya, itu mah Habib silahkan. Itu mah doa Habib silahkan. Yang penting saya sudah ikhtiar. Bertepatan dengan itu, besoknya Abah kesini. Besoknya Abah menengok saya, katanya Pak ada kabar, Bapak ini sakit, ya, yang begitu aja Habib, kata saya. Nah, apa yang dipinta Habib yang kemarin itu uang nominal segitu,
Abah ngasih. Saya nangis waktu itu. Nangisnya karena ini rezeki. Kalau tuh ini rezeki ada kemarin, saya akan langsung kasihkan. Nah, berhubung kemarin jangankan saya minta, minjam juga ke tetangga, ke saudara, hasil itu hasil. Nah, ya berhubung gitu, dengan keadaan seperti itu, maka itulah salah satu mungkin kelebihan apa dibanding dengan zuriyah yang lain. Itu salah satu yang telah saya alami. Kalau untuk awal mula Abah siar ke sini Ratib dan Kurang lebih kalau nggak salah tahun 2004-2005. 2004 itu Abah udah mulai siar. mulai Abah saya pinta Abah mohon maaf kalau saya menyebut Abahnya menyebut Abah itu kurang lebih tahun 2010-2012 lah. Setelah anak-anak kelihatan agak besar, dan untuk membiasakan diri kepada Abah Habib jangan sampai menyebutnya Bib gitu. Jadi secara adab, secara etika harusnya memanggilnya Abah Habib. Nah, ya, itu lebih pantas lah untuk anak-anak. Adapun misalnya untuk sekelas yang sebaya atau sekelas yang seumur lah, nggak apa-apa kalau dibilangin Habib misalnya. Tapi jangan dipotong Bib. Nah, bagusnya jangan dipotong gitu. Apa artinya Bib gitu kan? Kalau Habib jelas artinya orang yang mencintai. Kalau Bib, jadi nggak ada makanya. Contoh Ustadz itu guru, kalau Tan udah beda nih dengan Ton gitu. Tadi kita sebelum turun ke sini, Ya. Abah sempat bilang bahwa awal mula Abah Ratib di sini tuh ada di musola, Ustaz. Itu Kalau di musola itu ya kurang lebih tahun 2017 ketika kita udah ada musola, maka kita minta diberkahi sama Abah untuk Ratib Al-Atos. Itu kan Abah udah, kalau pakaian itu udah pas di Ratib Al-Atos. Kalau waktu 2004-2005 Abah pernah memberkahi kita ke sini bukan Ratib Al-Atos. Pertama Al-Haddad dulu. Nah, setelah Al-Haddad dan itu mingguan. Mingguan itu mah seminggu kali Abah memberkahi kita Ratib Al-Haddad. Setelah Al-Haddad mungkin beberapa bulan kemudian Habib Muhammad bawa itu Ratib Kubro. Nah, maka diganti dengan Ratib Kubro, kurang lebih sekitar 7 atau 8 bulan. Nah, setelah itu Abah nggak ada lagi, nggak memberkahi lagi ke sini, fokus di itu, dan kita kembali ke wirid biasa. Nah, di waktu yang ngomong itu, kami pernah didatangi salah satu zuriyah Rasul, yaitu Habib Ali, yang mengijazahkan di Rumah Nakim setahun. Ini setelah itu Habib Ali nggak ada, Abah nggak ada. Nah, ketika tahun 2010, nah mulai Abah udah pas punya pakaiannya itu. Kalau punya pakaiannya udah pas di Ratib Al-Atos, maka kita alhamdulillah bisa bergabung kembali sampai sekarang. Nah, setelah tadi kita bercerita tentang awal mula sejarah Abah bisa bertemu dengan Pak Ustadz sehingga Abah langsung terjun syiar di sini. Sekarang kita tanya, apa nama majelis yang Pak Ustadz sekarang jalani di sini? Ini tuh majelis teh, namanya majelis teh Miftahul Jannah. Majelis dinamai Miftahul Jannah itu salah satu memang hasil apa ya, kalau kita bisa cerita ya hasil istikharah juga gitu. Karena hasil petunjuk lah istilahnya.
Jadi di hasil petunjuk itu kita namain ini Miftahul Jannah karena kita punya harapan barangkali kalau kita bisa menjalankan apa yang dicari, yang digali, yang diamalkan dari berbagai sumber ilmu menjadi kunci surga. Apalagi kita istiqomah zikrullah itu dengan mengistiqomahkan wirid wirid aulia, wirid karomah, yaitu roti alhamdulillah salah satunya. Itu mudah-mudahan itu menjadi salah satu kunci surga. Nah, makanya kalau dulu memang pertama kali kita dengan anak-anak itu kalimat tauhid la ilaha illallah yang menjadi Miftahul Jannah selalu dikumandangkan, dan bahasa ulama Miftahul Jannah la ilaha illallah. Maka kita itu sebetulnya telah diamalkan, cuman berhubung kita belum bisa istiqomah. Nah, ilmu tauhidnya ya belum stabil, kitabnya pun begitu. Nah, sehingga kalimat tauhidnya itu ya sampai sekarang belum bisa. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan istiqomah ada motif, dirotibkan ada la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan kita tabaruk ke roti, dan di dalam roti itu ada kalimat tauhid la ilaha illallah, kita semua diberi Miftahul Jannah, diberi kunci surga, sehingga mudah-mudahan masuk ke surga Allah di Indonesia. Amin. Jemaah, tadi kan kita sudah bertanya tentang awal mula Abbasiyah di sini, terus nama majelis ini apa. Nah, sekarang kita tanya apa saja sih yang dipelajari di majelis Miftahul Jannah ini? Ya, Ustaz ya, apa aja Ustaz kira-kira? Alhamdulillah. Ya, kalau istilah untuk tarbiyah atau pembelajaran, kita menggali atau menjalankan salah satu amanah para masyayikh kita. Pertama yang harus diajarkan untuk diri kita sendiri atau keluarga, jauhnya itu untuk para muridin lah, yang sama-sama baru mencari keberkahan dari Allah, yaitu fardu ain, dari mulai ilmu tauhid, yaitu untuk ifradul ma'bud bil ibadah, untuk betul-betul kita ibadah itu semata-mata lillah, jangan ibadah ligairillah, tapi harus betul-betul ibadah itu karena Allah. Dan yang kedua, ilmu fikih, yaitu untuk menjadikan praktek ibadah kita dari mulai toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan ilmu akad seperti muamalah, jual beli, dan pernikahan, itu kan dikelola di ilmu fikih yang jelas itu mencari dan mengkajinya itu fardu ain. Yang terakhir ilmu tasawuf untuk membenahi jiwa hati kita, jangan sampai ibadah kita pahalanya itu hancur lebur oleh penyakit batin kita, diantaranya itu ujungnya dan takabur, naudzubillah. Itu insya Allah dikelola di ilmu tasawuf. Jadi 3 macam ilmu itulah yang para guru mewariskan kepada kita untuk diutamakan. Adapun selebihnya dari itu, ya misalnya ilmu nahwu dan sorok, kita alhamdulillah semampu kita mengamalkan dan mengkajinya, karena diharapkan dengan kajian kita tahu dengan kosakata bahasa, ya akan nanti bisa memahami isi daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah, jadi itu yang dipelajari di majelis Miftahul Jannah ini. Nah, untuk para murid, para anak-anak di lingkungan sekitar ini, dari mulai usia berapa saja yang emang menimba ilmu di majelis ini, Ustaz?
Alhamdulillah kalau untuk tamarukan kita istilah di usia dini ya kelas PAUD ada, kelas SD ada, bahkan kelas istilahnya yang telah lansia pun ada. Ada lanjut usia tidak ada. Jadi lanjut usia pun ada. Jadi tidak terbatas ya usia tidak. Yang penting watlu bilahnya mahdi. Ketika kita selama kita hayat di kandung badan itu tidak ada halangan untuk kita melaksanakan thalabul ilmi, dan harus kita selalu mencari ilmu dari mulai kita ingat sampai kita tidak ingat. Nah, dari mulai kita balighun sampai kita punya predikat atau punya pangkat. Kalau laki-laki almarhum, kalau wanita almarhumah baru tidak boleh ngaji lagi. Karena kalau udah almarhum ngaji takut yang lain kabur. Atau almarhumah nanti nggak ada tolak di sini, udah almarhumah tolak ini, insya Allah jangankan yang jamaahnya, saya sendiri mungkin akan lebih duluan kembalinya. Nah, kalau untuk anak-anak yang usianya udah mulai dewasa gitu, Ustaz, umur sekitar 17 tahun nah aja itu mulai agak yang pernah ibarat saya gitu kan, agak malas gitu kadang untuk menimba ilmu, untuk haji gitu. Itu kalau di daerah ini gimana Ustaz? Insya Allah kayaknya sama. Karena al-jannatu hufat bil makarim. Hal-hal yang akan mewariskan rahmat Allah, kenikmatan surga Allah itu selalu dihalangi dengan berbagai ketidakmauan, berbagai yang dinamakan makari itu ya halangan-halangan, rintangan-rintangan, godaan yang bukan main itu godaannya. Lima dari dirinya sendiri atau dari temannya atau dari saudara dan sebagainya. Karena setan tidak ridho kalau hamba Allah selalu jadi berarti harus agak dipaksakan berarti ya. Nah, dari jamaah ini siapa yang paling awal? Nah, kalau tadi kita berbicara tentang murid-murid yang tidak ada batas usia, nah bisa kita lihat nih di sebelah kiri Ustadz, ini ada alumni atau emang gimana nih Ustadz? Kalau dilihat ini udah agak lumayan bidang juga ya. Alhamdulillah, ini kan salah satu bentuk kesolehan para murid Miftahul Jannah. Walaupun para beliau ini sudah berkeluarga, sudah punya kesibukan masing-masing, tapi dengan modal kesolehan, ketakwaan, jangan sampai ada istilah qat'ul ilmi bipadaiha. Jangan ada istilah ketika adanya terhimpit dengan paha dua seakan-akan putus thalabul ilmi. Nah, di sini alhamdulillah saya terapkan ketika antum semua yang pernah haji di sini begitu nikah, ya istilahnya jangan sampai qat'ul ilmi bipadaiha, jangan sampai putusnya ilmu itu oleh terhimpit dengan paha dua itu, jangan sampai terputus, bahkan harus diganti dengan kalimat ziyadatul ilmi bipadaiha. Dengan perkawinan, dengan pernikahan, maka ngaji pun harus tambah. Kalau kita masih bujangan ngaji misalnya sehari semalam 3 atau 4 kali, ketika udah berkeluarga mah harus tambah. Harusnya begitu. Harus tambah giat. Iya, harus tambah giat, harus tambah banyak mengkajinya, dan tambah kualitas ngajinya, jangan sampai
ngaji kepada hal yang sifatnya tertulis saja, tapi harus mengkaji dengan kajian-kajian yang tidak tertulis. Alhamdulillah, Itulah salah satu. itulah salah satu ilmu untuk kita semua. Ya, adapun di sini para muridin, para muhibbin yang bisa dikatakan awal, siapa yang pertama bisa bergabung di majelis ini. Mulai kita di majelis ini itu tahun 2003. Jadi 2003 majelis ini dibangun dan diresmikan. Nah, setelah itu diadakan pengajian umum dan termasuk ada santri yang mungkin di 2003 tersebut. Nah, salah satu yang masuk di tahun itu yaitu ini Muhammad Islamuddin, terus Bapak Ade Saifuddin, dan termasuk ini Pak Haji Aib. Ini masuk di kelas awal. Jadi kelas awal angkatan pertama mungkin ya. Pertama. Kalau yang tidak di sekarang diantaranya ada Ustadz Dimyati yang di Cilencah, ada Ustadz Ilyasa yang di Bandung, Cigodewa, ada juga yang sekarang di Darangdan, Ustadz Deni Kurnia. Ini Kurnia itu masuk di tahun 2003 di sini. Alhamdulillah, berhubung dengan modal ketakwaan para muridin tidak putus, artinya walaupun tidak seperti waktu di zaman itu, apa masalah ngajinya, apa masalah jadwalnya, tapi alhamdulillah dia selalu berusaha membuat satu jadwal untuk mempertebal keimanan ketakwaan kepada Allah dengan wasilah terus mengkaji ilmu. Nah, mungkin jamaah di rumah kan masih ada yang belum tahu asal Pak Ustadz Muklas itu asalnya dari Purwakarta kah, Parakan 5 atau dari mana nih Pak Ustadz nih? Alhamdulillah kita dianugerahi Allah, asal kita dari Turki. Jauh banget ya. Alhamdulillah. Jadi kita keturunan dari Turki. Turki itu adalah turunan kidul. Kirain Turki Timur Tengah Ustaz. Jadi Turki yang kita pernah dulu di sana, tempat lahir kita itu di Kota Madia Bandung kalau sekarang, terus kecamatannya Bandung Bon, terus kelurahannya Cigondewa Kalian. Tempat kain nih. Ya, kalau sekarang itu pusat pembelanjaan kain, dari mulai kain bisa mentah sampai jadi ada di sana, alhamdulillah. Jadi kalau jamaah DS khususnya dan muslimin umumnya dari masjid ke Maghrib mau belanja silakan. Cigondewa aja ke tempat Ustadz Muklas langsung. Nah, dari Cigondewa masuk ke sini, masuk ke Purwakarta. Masuk ke Purwakarta itu tahun 1999 mulai kita masuk, tapi enggak di majelis ini. Jadi kita di sana dulu di majelis Darul Mubarokati namanya. Nah, di Darul Mubarokati dari tahun 99 sampai tahun 2003. Nah, dari awal Januari 2003 ini selesai dibangun, baru kita masuk ke sini. Tahun Januari tahun 2003. Januari 2003. Nah, makanya kita karena dengan Abah ini tahun 2020 udah di sini, cuman posisi kita tidak di majelis ini, tapi di Darul Mubarokati di sana. Jadi pada saat Terus pada saat 2003 Pak Ustadz udah mulai di sini. udah, alhamdulillah. Bahkan begini, istilah
istilah nama pun sebetulnya kita dikasih nama oleh orang tua itu bukan Mukhlas, bukan Muhammad Mukhlas. Itu mah salah satu warisan atau dikasih oleh salah satu zuriyah Rasul, yaitu almarhum al-maghfurlah Habib Muhdor Tapos Bogor. Di waktu bertepatan peresmian ini, nah Habib Muhdor itu menanyakan kepada kita, kan antum itu siapa, nama saya Dandi, saya mah oh cenah antum mah tidak pantas kalau sosok seperti antum ini namanya Dadan. Itu karena guru saya pun yang di sana di Jawa pas posturnya seperti antum begini, tapi namanya Muhammad Mukhlas Thohir. Nah berhubung antum mirip dengan guru anak, kata Habib Muhdor almarhum, nah udah antum dikasih nama oleh saya, kita ngalat berkah kepada guru saya yang di sana Muhammad Mukhlas Thohir, antum mah Mukhlas aja, artinya Muhammad Mukhlas. Nah dari tahun 2003 sampai 2006 kita diganti KTP Muhammad Mukhlas, kata Muhammad Mukhlas, karena itu permintaan dari Habib Muhdor kepada Bapak Kepala Desa waktu itu. Katanya harus langsung diganti ini Ustaz, jangan sampai namanya jangan Dadan, jangan, tapi harus Muhammad Mukhlas. Begitulah. Jadi awalnya bernama Ustaz Dadan. Nah, jadi nama Pak Ustaz Mukhlas itu pemberian dari beliau Tapos bukan jemaah. Nah, jadi profil Pak Ustaz nama aslinya itu sebetulnya awalnya Ustaz Dadan. Setelah mendapatkan pemberian nama dari beliau Habib Muhdor, maaf, jadilah sekarang Pak Ustaz Mukhlas. Ya. Ini juga atau jalan lagi dibangun nih Bang, lagi dibangun nih. Jadi sekarang itu Majelis Miftahul Jannah sedang ada pembangunan Pak. Alhamdulillah. Ya mohon aja, mohon doa restu dari semua jamaah, khususnya dari jamaah DS, terutama doa restu dari Al-Mukarram Pengurus Abah. Amin, insyaallah. Nah, mudah-mudahan dengan doa Pengurus Abah ini Majelis Miftahul Jannah diberkahi Allah. Amin. Diberkahkan Allah baik dalam hal kajiannya, dalam hal segalanya. Yang jelas mudah-mudahan dengan adanya ini Majelis Miftahul Jannah, semua muslimin muslimat bisa meraih kunci surganya Allah. Amin. Itulah harapan saya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai pembangunan. Mudah-mudahan pembangunan ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dimanapun jamaah jamaah yang ingin partisipasi donasi untuk pembangunan bisa langsung saja langsung menghubungi ini beliau. Bisa langsung saja menghubungi beliau atau bisa ke saya, atau bisa ke Abah. Mudah-mudahan diberi kelancaran, Amin. diluaskan rezekinya. Ini juga Bang, ini beliau ini perancangnya nih, perancang majelis ya. Yang Istilah kiri Abah itu adalah Magis, Kang Islah. Mang Islah itu adalah perancang majelis ini, jadi arsitektur mungkin ya. Kira-kira udah ini Magis sudah berapa persen ya? Kurang berapa persen nih kira-kira? Kurangnya ini sekitar 40% ya. 40. Ini insya Allah sekiranya sampai finishing itu sekitar 40%. Adapun pembiayaan kalau menurut anggaran awal itu kurang lebih sekitar 250 jutaan. Karena insya Allah pembangunan majelis ini peruntukan di atas itu nanti bikin majelis yang memang bidak full ya, atas insya Allah. Nah itu nanti untuk khusus ruang taklim, untuk ruang taklim ikhwan atau para bapak-bapak ya. Dan kalau untuk bawah ini insya Allah nanti buat majelis perempuannya.
Ini insya Allah nanti dibuka, nanti perempuan di bawah insya Allah. Nah itu mungkin rencana ya. Rencananya. Amin. Berjalan lancar. Amin. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itulah perencanaan untuk kedepannya Majelis Miftahul Jannah itu akan dua lantaikan. Nah, Amin. yang atas Amin. itu, Allah. putra dan yang bawah putri. Mudah-mudahan ya untuk jamaah siapa saja yang ingin membantu pembangunan ini bisa langsung tadi hubungi Pak Ustadz Muklas atau langsung melalui Abah Habib Nijar. Mudah-mudahan lancar. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pengesah Ustadz, Ya. kalau untuk soal jadwal Abah rutinan di sini itu hari apa saja atau berapa bulan sekali atau gimana? Untuk alhamdulillah untuk jadwal Abah Habib sementara jadi syahrihan dulu, artinya 1 bulan sekali tiap malam minggu awal. Jadi tiap malam minggu awal alhamdulillah Abah bisa memberkahi kami di sini, bisa ya alhamdulillah dengan adanya Abah memberkahi kami di sini sebagai jamaah Miftahul Jannah. Alhamdulillah yang kami rasakan keberkahannya itu luar biasa. Keberkahannya luar biasa. Jadi untuk acara syiar Abah di sini untuk sekarang sebulan sekali Sebulan sekali di hari Sabtu malam minggu awal. Jadi buat jamaah yang memang pada hari itu ingin ikut rutinan di sini bareng Abah Habib Nijar dan pengasas Muklas, silakan Ba'da Isya Tiap Sabtu awal. Jadi Malam minggu. Sabtu malam minggu awal. Waktunya Ba'da Isya. Kalau untuk ini Ustaz, apakah apa yang dirasakan Pak Ustaz Muklas atau semua jemaah yang ada di Parakalimah khususnya setelah syiar Abah masuk ke sini, apa yang dirasakan Ustaz? Perubahan apakah yang terjadi? Ya itu mah sangat luar biasa sebetulnya. Kalau kita bisa mengevaluasi keberkahan kita bergabung dengan DS. Salah satunya untuk yang bukan pernah, memang saya alami sekarang. Di antaranya kita kan seakan-akan kalau istilah persyaratan di tempat kerja, jangankan di negeri ya, swasta pun kalau istilah ijazah SD tidak akan dilihat ya, sementara kita masuk kerja di negeri itu tahun 2006 setelah bergabung dengan Abah. Jadi kita bergabung dengan DS, bergabung dengan Abah Habib, maka ada pemberian Allah yaitu sarana pekerjaan yang tetap. Itulah salah satu luar biasanya kita bergabung dengan DS. Jadi keberkahan Iya. bisa dirasakan. Itu salah satunya. Salah satu. Kalau ya tidak bisa kita hitung sebenarnya keberkahan dari Allah yang diwasilahkan kita bergabung dengan DS. Itu salah satu. Ya, mungkin di samping Abah ada para jamaah yang bisa merasakan secara langsung. Kita tanya satu orang dari mulai Kang siapa ini? Menjanji. Abu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kedatangan tamu agung duriannya Rasul. Mudah-mudahan Rasulullah hadir di sini. Muhammad. Untuk zaman sekarang kalau ngandelin ibadah kayaknya nggak mungkin ya. Kita sholat kemana-mana pikirannya. Kalau ngandelin amal juga nggak mungkin. Salah
satu amal yang baik dan sangat indah, yang gampang, yang murah. Ya, kita nggak ada lagi dekat sama duriannya Rasul. Insya Allah kalau udah dekat sama durian Rasul, kita insya Allah nanti di akhirat di sini kamu ikut. Nah, mudah-mudahan kita. Amin. Walaupun mahabbahnya ya minimalis gitu, orang ngasihnya kalau banyak. Tapi insya Allah dengan kecintaan kita, dengan ketaatan kita, dengan ketadiman kita semua, mudah-mudahan kita menjadi satu gerbong gitu. Amin. Rasanya kalau keberkahan itu luar biasa banyak. Pertama kan kita nih teman-teman bikin kepanitiaan buat ngelanjutin pembangunan, terus mau ngadain syariahan karena kan sempat vakum tahun. Alhamdulillah, bah tolong bantuin. Kita nggak punya uang sama sekali nol, sampai akhirnya bisa ngebangun, bisa bondek, kalau diuangin bisa 20 juta. Tapi dengan uang 0 rupiah, dengan doa dari Abah, insya Allah jadi. Itu salah satunya. Jadi buat para pemirsa semuanya, kalau pengen kaya nih, kalau pengen duit, Amin. tinggal ngomong ke Abah. Bah, saya pengen beli ini, insya Allah kabul. Karena secara di sini juga ada pelajaran yang rahasia sebenarnya. Kalau pemirsa juga mau, ada pelajaran hikmah di Bapak Ustadz Mukhlas ini. Jadi yang mau belajar ilmu yang agak aneh bisa ke sini. Karena ada hal-hal khawariqul adat juga di sini. Jangan dikasih tahu biar di sini. Pokoknya kalau pengen ada kasar-kasar, walaupun kasarnya tingkat di bawah PAUD, bisa ke sini. Dengan keberkahan Abah, dengan keberkahan Tuan Guru, insya Allah bisa. Banyak sekali, salah satunya kita gak capek tapi ngerokok terus gitu. Kalau kerja capek ya duit adalah gitu. Dan kita sekarang sedang merencanakan bisnis ya. Mudah-mudahan dengan kedatangan Abah ke sini bisa sukses. Nanti ada, insya Allah ada donasi buat kemajuan dakwah kita. Amin. Baik di sini maupun Abah, insya Allah. Amin. Untuk sekarang cukup dulu, nanti langsung ke teman saya. Alhamdulillah, terima kasih. Sebenarnya kalau saya ditanya apa gitu ya, sebenarnya malu ya mengungkapkan, tapi ini benar-benar ada apa adanya ya. Yang pertama, saya tuh malu ya, orang biasa-biasa saja. Alhamdulillah nggak sampai 1 meter dekatnya dengan Abah, subhanallah. Ketika kita ingat zaman Rasulullah, kita bayangkan dari Indonesia harus ke Mekah ketemu Rasul, kalaupun kita hidup. Tapi demi Allah belum tentu kita sebagai muslim. Tapi subhanallah sekarang saya dengan Abah tuh tidak ada jarak sebegitu jauh, paling ada 30 cm. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua nanti di surga berbarengan. Amin. Ya Allah ya Rabbana. Itu anugerah yang paling luar biasa. Amin. Tadi sempat disinggung oleh teman saya, apalah amal, apalah ya. Tidak punya apa-apa gitu. Tapi insya Allah dengan mahabbah, dengan mencintai durian Rasul, menjadi wasilah kita akan ketemu dengan kakeknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin ungkapan hati yang sangat dalam sekali, Pak. Mohon maaf, sebenarnya saya juga malu. Saya itu salah satu santri yang zalim ya, yang istilahnya ke guru, ya terutama ke apalagi ke Abah, istilahnya sempat jauh ya, Kalau dulu 2003 alhamdulillah sering ketemu di sini ketika saya mondok. Dan sekarang alhamdulillah saya ditemukan lagi, mudah-mudahan mohon doa bisa istiqomah. Amin. Mohon maaf Bah, saya joedar ya, banyak dosa gitu ya. Mohon maaf. Untuk selanjutnya di Parakan 5 dengan adanya zikir roti, alhamdulillah sebenarnya ini adalah anugerah ya.
saya yakin daerah lain belum tentu ya, belum tentu diinjak atau diberkahan oleh Duriah Rasul ya. Tapi alhamdulillah beliau itu kepada Lima itu luar biasa ya, sayangnya ke umat, ke masyarakat, perjuangan ya. Setahu saya absen pun insya Allah tidak pernah ya, mau di sini atau mau di yang lainnya, khusus para Lima dispesialkan, dan yang lainnya pun desa pun ketika memang sudah dirangkul oleh beliau, insya Allah. Karena hujan Hujan ya. Alhamdulillah. Dan hanya kadang-kadang saya pribadi, kalau bahasa kerennya itu cinta palsu ya. Cinta palsu itu memang saya mengakui gitu. Kadang-kadang saya cuma di mulut, tapi kadang-kadang sedikit memberi ya, atau berkorban sedikit. Nah ini sebenarnya saya malu ya. Mudah-mudahan Abah memaafkan dan mendoakan saya dimampukan ke depannya, dan teman-teman yang lainnya pun ya, mudah-mudahan. Adapun untuk khusus jamaah yang melihat, mendengar di channel YouTube atau mainstream yang lainnya, kita saling mengingatkan. Bayangkan ketika zaman dulu ingin bersama Rasul itu seperti apa. Dan alhamdulillah saya pribadi sekarang lebih mudah. Bahkan seharusnya saya datang ke Purwakarta, ke rumahnya beliau. Ini malah kita yang didatangi ya, oleh beliau ya. Nah ini luar biasa ya. Ini bukti kecintaan kebalik. Harusnya kita, malah kita ya. Nah ini mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita bersama. Amin. Ya. Ya mungkin itu sedikit ungkapan dari saya. Mudah-mudahan kita bisa dapat manfaat dari obrolan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tambahan dikit, kan di anggota majelis misalkan ada yang meninggal, ditelepon Abah, langsung dia datang walaupun jauh dari Purwakarta di sini. Itu salah satu kecintaan guru terhadap murid-muridnya. Terus setelah itu Abah selalu bertawasul kepada anggota majelis yang sudah meninggal. Jadi kita susah mencari guru seperti beliau. Kalau yang jauh mari mendekat, yang sudah dekat mari merapat, yang sudah rapat memeluk, yang sudah meluk kasih duit gitu. Ya. Alhamdulillah. Hebat. Mantap. Alhamdulillah. Jadi itu kesan-kesan dari para jamaah yang sudah merasakan keberkahan demi keberkahan setelah adanya Abah Syiar di para Lima ini. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini khususnya dan umumnya warga para Lima bisa terus istiqomah. Amin. Amin. Dalam mengikuti jejaknya Abah, mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Abah Habib Rijal. Amin ya Allah. Mungkin itu saja perbincangan kita pada malam hari ini, Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah begitu banyak hikmahnya, begitu banyak ilmunya yang bisa kita dapat di sini. Amin. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa kesini lagi. Amin. 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 Khususnya ikut mempelajari apa-apa yang diajarkan. Insya Allah. Insya Allah. Kita doakan para guru-guru kita, khususnya Abah Habib Rijal dan Amin. Ikhlas, mudah-mudahan Amin ya Allah. disehatkan oleh Allah Subhanahu Amin wa ya Ta'ala, Allah ya Rabbi. diistiqomahkan, diberkahkan, Amin ya Allah. umurnya dilancarkan semua Amin. hajat-hajatnya, hajat Amin. dunianya, hajat akhiratnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk kita jamaahnya mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin. Amin. dan selalu ditambahkan kecintaannya terhadap guru-guru kita. Dan jangan lupa untuk jamaah di rumah, sebelum kita akhiri perbincangan kita, subscribe, komen, like, and share di channel kita untuk menambah kesuksesan dalam syiar Abah. Amin. Amin. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.